Halo adik siaga, selamat pagi, salam pramuka. Kembali lagi bertemu bersama Kak Salsa di pertemuan ke-6. Hari ini kita akan membahas mengenai budaya yang ada di Indonesia. Budaya apa sih? Budaya apa aja sih yang dimiliki oleh bangsa Indonesia? Kita harus mempelajari ini karena sebagai warga bangsa Indonesia dan sebagai anggota pramuka, kita harus melestarikan budaya yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, sebelumnya apa sih seni budaya itu? Seni budaya merupakan salah satu identitas dari suatu kelompok etnis, suku, atau kelompok bangsa. Jadi, setiap suku yang ada di Indonesia memiliki budaya-budaya yang berbeda dan memiliki ciri khas khusus yang dimilikinya. Seni budaya itu bisa berupa tari, bisa berupa lagu daerah, berupa benda-benda ciptaan, bahasa, adat, atau kebiasaan. Nah, Indonesia terdiri dari banyak suku bangsa, betul? Dan pastinya memiliki ragam budaya yang berbeda-beda. Oleh karena itu, Indonesia kaya akan budaya. Nah, keragaman budaya ini yang merupakan salah satu daya tarik bagi para turis atau wisatawan asing untuk datang ke Indonesia. Jadi, kita harus tetap melestarikan budaya yang dimiliki oleh Indonesia agar daya tarik yang dimiliki Indonesia ini tidak akan hilang. Ini ada beberapa suku yang ada di Indonesia. Ada banyak ya adik-adik. Ada suku Serawai, dari Bengkulu, dari Jawa Timur sendiri ada suku Madura, dari Jawa Barat ada suku Sunda. Kemudian di Jakarta ada Betawi, kemudian di Yogyakarta ada suku Jawa. Ya. Kemudian ada suku Asmat dari Papua. Ya, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang kita pelajari dulu macam-macam tari daerah. Sebelumnya, tari daerah itu apa sih? Tari itu merupakan sebuah seni yang dilakukan dengan menggerakkan tubuh dengan iringan irama yang dilakukan di tempat dan pada waktu tertentu. Nah, ini pengertian dari tari. Kalau tari daerah berarti tari yang melambangkan suatu daerah tertentu, gitu ya. Ada tari saman dari Aceh. Tarian ini menggambarkan tentang keagamaan, pendidikan, sopan santun, kepahlawanan, kebersamaan, dan kekompakan. Tari ini melambangkan ciri khas yang dimiliki oleh Aceh. Pasti adik-adik sudah sering melihat tari saman ini ya. Ada tari piring. Tari piring ini dari Sumatera Barat. Dulu tari ini digunakan untuk memberikan atau mengucapkan rasa syukur masyarakat kepada dewa-dewa setelah mendapatkan hasil panen yang melimpah ruah. Tapi ini dahulu ya, karena dulu masyarakat masih mempercayai, Indonesia masih banyak yang mempercayai agama Hindu. Namun setelah berkembangnya zaman, tari ini digunakan sebagai penghibur saja. Jadi ini merupakan budaya yang sampai saat ini dilestarikan. Ya. Ada tari topeng dari Jawa Tengah. Tarian ini menggambarkan berbagai macam sifat dan kesadaran manusia. Jadi adik-adik, tari topeng ini penarinya menggunakan topeng. Nah, seperti Mbak cantik yang ada di gambar ini ya. Nah, topengnya ini bisa berbagai macam yang menggambarkan berbagai macam sifat dan kesadaran manusia gitu. Nah, ini yang paling terkenal nih, tari pendet dari Bali. Penarinya kalau nari matanya belok gitu, melotot. Tari ini dulu melambangkan penyambutan atas turunnya dewata ke alam dunia. Lambat laun, seiring perkembangan zaman, seniman Bali mengubah pendet menjadi ucapan selamat datang.
Jadi setiap ada pendatang dari kota-kota yang lain atau dari belahan dunia yang lain, tari pendet ini dipersembahkan untuk ucapan selamat datang. Kemudian ada tari Katrili dari Sulawesi Utara. Nah, kalau adik-adik melihat gambar yang ada di sebelah kanan, itu ada sepasang wanita dan pria yang menari. Bahkan bajunya pun modern, yang pria menggunakan jas, yang wanita menggunakan dress ya, baju yang panjang, cantik. Nah, sebenarnya tari ini juga merupakan tari yang diambil dari budaya Eropa, tapi ini milik Indonesia ya. Tari Kalitri ini merupakan ungkapan rasa gembira dan bahagia. Dari gerakan penarinya, tari ini bisa dimaknai sebagai tarian pergaulan antara pemuda-pemudi dalam kisah kasih maupun sosial. Jadi mereka dalam tarian ini seperti berdansa. Kalau kalian bisa melihat di TV misalnya, di kartun-kartun gitu kan banyak ya, kadang ada yang menunjukkan tari-tari yang dansa, ada dansanya. Nah, tari Katrili ini seperti itu, nanti kalian bisa melihat di YouTube apabila kalian ingin tahu gimana sih tarian Katrili ini. Sebenarnya Indonesia itu punya juga tarian yang modern ya, tidak hanya seperti tarian-tarian yang lain yang biasa kita lihat, tapi Katrili ini berbeda. Dia lebih ke modernisasi. Kemudian ada tari Cakalele dari Maluku. Tarian ini seperti perang ya. Tarian ini melambangkan suatu peperangan. Jadi penarinya membawa pedang atau parang. Nah, pedang ini melambangkan martabat penduduk Maluku yang harus dijaga sampai mati. Sedangkan perisai dan teriakan keras pada para penari melambangkan gerakan protes melawan sistem pemerintahan yang dianggap tidak memihak pada rakyat. Jadi tarian ini juga merupakan suatu bentuk protes dari rakyat Maluku apabila ada sistem pemerintahan yang tidak cocok kepada warga, jadi merugikan warga. Mereka akan mempersembahkan tarian ini, membawa pedang dan membawa perisai beserta teriakan-teriakan mereka. Kemudian selain tari ada lagu daerah. Lagu daerah ini adik-adik merupakan lagu yang berasal dari suatu daerah tertentu dan menjadi populer dinyanyikan baik oleh rakyat daerah tersebut maupun rakyat lainnya. Jadi adik-adik, lagu daerah ini dimiliki oleh setiap daerah yang ada di Indonesia dan lagunya ini menggunakan bahasa dari daerah tersebut. Misalnya lagu dari daerah Jawa, pasti nanti lagunya menggunakan bahasa Jawa. Apabila lagunya dari Sulawesi, pasti bahasa yang digunakan menggunakan bahasa Sulawesi. Begitu. Coba kita lihat lagu apa saja. Nah, ini yang pertama ada lagu daerah dari Maluku, judulnya Ayo Mama. Ada yang sudah pernah menyanyikan lagu ini? Kalau belum pernah, kita nyanyikan bersama-sama ya. Oke, 1, 2, 3. Ayam hitam, telurnya putih, mencari makan di pinggir kali. Sinyo hitam, giginya putih, kalau ketawa manis sekali. Ayo mama, jangan marah-marah beta. Dia cuma pegang tangan beta. Ayo mama, jangan marah-marah beta. Lah orang muda punya biasa. Nah, gitu tadi lagu dari daerah Maluku judulnya Ayo Mama. Ya, nanti kalian bisa belajar lagi menyanyikan lagu daerah dari Maluku ini. Oke. Nah, ini ada lagu daerah dari Jawa. Pastinya bahasa yang digunakan
bahasa Jawa nih. Ini ada judulnya Rek Ayo Rek. Nah, ini dari Jawa Timur. Makanya menggunakan bahasa rek ya. Kita biasa memanggil teman kita rek, rek, rek gitu kan. Nah, ayo kita coba nyanyikan bersama-sama. Rek, ayo rek, mlaku-mlaku ning tunjungan. Rek, ayo rek, rame-rame bebarengan. Mangan tahu, jo dicampur nganggo timun. Malam minggu, gak apik digawe nglamun. Nah, itu tadi lagu dari daerah Jawa, judulnya Rek Ayo Rek. Nah, kemudian ada lagu daerah dari Sulawesi, judulnya Angin Mamiri. Ya, adik-adik ada yang berasal dari Sulawesi? Kita coba lagu ini bersama-sama ya. Angin mamiri ku pasang, pitujui tong tongana, tu saroa takkan lupa. Aule namangurangi tutenaya parisina. Nah, itu tadi lagu berjudul Angin Mamiri dari Sulawesi Selatan. Ayo, siapa yang bisa? Kita coba belajar semua lagu-lagu daerah dari Indonesia. Tidak semua ya, kalau semua banyak, beberapa saja yang mewakili masing-masing provinsi begitu. Jadi kalian harus berusaha untuk bisa menyanyikan lagu ini meskipun bahasanya pun kita tidak tahu artinya. Kita cari dulu nanti di Google ya. Artinya apa sih lagu dari Angin Mamiri ini gitu. Meskipun sulit, kita harus tetap mempelajari lagu ini. Kemudian selanjutnya ada lagu daerah dari Papua, judulnya Apuse. Nah, ini pasti kalian sudah mengenal lagu ini ya. Coba kita nyanyikan. Apuse kokondao, yarabe sorendorei, puflenso banine ma baki pase. Arafabe aswara kwar, arafabe aswara kwar. Nah, yang terakhir ini lagu daerah dari Kalimantan, judulnya Ampar-Ampar Pisang. Ayo, siapa yang bisa menyanyikan lagu ini? Ayo kita nyanyi bareng-bareng. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak biji diurung bari-bari. Masak biji diurung bari-bari. Mangga lepok, mangga lepok. Patah kayu bengkok, bengkok dimakan api. Apinya cangcurupan. Nah, nanti kalian lanjutkan sendiri ya, gimana nyanyi lagu Ampar-Ampar Pisang ini dari daerah Kalimantan, khususnya daerah selatan. Oke, selain tarian, selain lagu-lagu daerah, ada upacara adat. Upacara adat ini apa sih adik-adik? Upacara adat ini merupakan tradisi yang dimiliki oleh masyarakat di daerah tertentu yang memiliki nilai-nilai yang dijaga oleh masyarakat. Singkatnya seperti ini, upacara adat itu merupakan usaha manusia untuk berhubungan dengan arwah para leluhur. Arwah para leluhur itu maksudnya orang-orang yang berjasa dahulunya di daerah tersebut gitu. Karena sudah meninggal pastinya masyarakat di daerah tertentu memperingati hal tersebut dan juga menunjukkan rasa syukurnya atas alam yang sudah memberkahi kehidupan mereka seperti itu ya.
Nah, ini contohnya dari daerah Jawa, ada upacara adat ruatan. Upacara ini merupakan bentuk usaha yang bertujuan agar kelak setelah menjalani ruatan ini, masyarakat tersebut dapat memiliki keselamatan, kesehatan, kedamaian, ketentraman jiwa, kesejahteraan, dan kebahagiaan bagi diri sendiri secara khusus maupun bagi keluarga dalam lingkup yang lebih besar lagi. Atau yang kita bisa kenal mungkin ruatan ini merupakan tolak balak gitu ya. Jadi agar mereka tidak menerima kesialan di dalam hidupnya, mereka melakukan upacara adat ruatan ini. Kemudian ada upacara ngaben dari Bali. Upacara ini merupakan kremasi atau pembakaran jenazah di Bali. Jadi masyarakat Bali itu dominan dengan agama Hindu ya. Mereka apabila ada orang yang meninggal, apabila keluarga menghendaki, maka upacara ini akan diadakan untuk pembakaran jenazahnya. Nah, upacara ini dilakukan untuk mengirim jenazah ke kehidupan mendatang. Adik-adik, keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal pada upacara ini tidak ada yang bersedih sama sekali. Jadi mereka harus ikhlas meninggalkan orang yang meninggal tersebut karena mereka menganggap bahwa orang yang meninggal itu sudah tidak ada di dalam tubuhnya atau rohnya sudah pergi dari jasadnya gitu. Jadi mereka melakukan upacara adat ini juga agar tidak terlalu berlarut-larut di dalam kesedihan. Ada upacara Tabui Pariaman. Nah, upacara adat ini dilakukan di pantai ya, adik ya, khususnya di pantai Pariaman namanya. Dulu upacara ini untuk memperingati meninggalnya Husain atau cucu dari Nabi Muhammad ya. Namun dalam perkembangan zaman, upacara ini hanya digunakan sebagai atraksi wisata saja. Ada upacara Rao dari Kalimantan. Dulu upacara ini dirayakan untuk peringatan atau perayaan pergantian atau penobatan Raja-Raja Kutai ya. Jadi ini untuk perayaan karena adanya Raja-Raja Kutai Kertanegara yang dinobatkan pada hari itu. Tapi sekarang sudah tidak ada masa Kesultanan Kutai Kertanegara itu. Sekarang sudah diganti menjadi Kabupaten Kutai. Namun tradisi ini masih tetap dilestarikan di dalam hari jadi Kota Tenggarong. Jadi Rao ini pada masa ini dilaksanakan pada hari jadi Kota Tenggarong atau hari ulang tahunnya gitu. Kemudian dari daerah Papua ada upacara bakar batu. Hah, batu kok dibakar? Jadi seperti ini. Tradisi bakar batu ini merupakan tradisi memasak bersama-sama. Jadi mereka masyarakat ini berkumpul ya satu kampung gitu untuk bersyukur, bersilaturahmi dengan masak-masak bersama. Kenapa kok disebut bakar batu? Karena batunya ini akan dibakar hingga panas dan membara, kemudian ditumpuk di atas makanan yang akan dimasak gitu ya. Jadi mereka tidak memakan batunya, tapi batu ini digunakan untuk memasak makanan yang akan dimakan. Oke, itu tadi materi pertemuan ke-6 bersama Kak Salsa. Sekarang Kak Salsa akan menjelaskan mengenai pengerjaan tugas yang harus kalian selesaikan. Kemarin ya, sebelumnya sejak pertemuan pertama Kak Udin sudah mengirimkan lembar kerja yang harus kalian print ya. Sudah di print adik-adik. Kalian cari lembar kerja pertemuan 6 gitu. Tulisannya seperti ini ya, lembar kerja pertemuan 6.
SKU nomor 7 dapat menyebutkan salah satu seni budaya di daerah tempat tinggalnya. Namun di sini tugas yang harus kalian selesaikan adalah menuliskan 5 suku yang ada di Indonesia. Tadi sudah Kak Salsa jelaskan suku apa aja yang ada di Indonesia. Kalian tuliskan di sini. Kemudian kalian disuruh menyebutkan 2 upacara adat yang ada di Indonesia. Nah, tadi kita sudah mempelajari lebih dari 2 ya, bahkan. Kemudian ada pertanyaan lagi. Oh bukan, perintah. Tuliskan 2 tarian daerah yang ada di Jawa Timur. Hanya 2 saja. Tadi kita mempelajari banyak tari di Indonesia ya. Kemudian kalian disuruh menuliskan lirik lagu daerah yang ada di Jawa Timur ya. Adik-adik, di Jawa Timur itu lagu daerahnya tidak hanya rek ayo rek tadi. Kalian cari lagi ya. Tidak apa-apa apabila kalian menuliskan lagu rek ayo rek di sini, di tugas ini. Tapi apabila kalian mau cari yang lain, nanti pasti ada ya. Kalian coba cari. Oke. Sekian dari pertemuan ke-6 Pramuka Daring hari ini. Tetap jaga kesehatan adik-adik. Sampai bertemu lagi di pertemuan ke-7. Salam Pramuka.